Sehat tanpa busa, kembalikan kebaikan mulut, pakai enzim sekarang. Jangan menilai orang itu mencintai dunia atau mencintai akhirat, karena kita tidak tahu. Bahkan kita juga melihat banyak di antara kita yang dulunya orang tua. Ini saya agak bergetar nih Syekh kalau ngomongin orang tua. Nah, ya. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi di Nyopirin Ustadz. Sahabat religiwan, saya Muhammad Sofyan. Kali ini saya akan nyopirin seorang Ustadz yang sangat fenomenal sekali. Beliau ngisi di Nama Indonesiaku. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrolin, kita akan diadem-ademin oleh beliau. Siapa beliau? Ikuti saya terus. Ya, jadi sahabat religiwan, kali ini yang saya jemput atau akan saya barengin yaitu seorang pendakwa yang sangat terkenal sekali dengan programnya 1000 titik dakwah di pelosok Indonesia. Seperti apa programnya, seperti apa keseharian juga, nanti kita akan ngobrol bersama beliau di mobil ini. Jangan lupa tonton terus Religiwan, karena insya Allah dengan teman-teman menonton Religiwan, insya Allah akan menambah ilmu dan juga akan meningkatkan iman kita. Jangan lupa, Religiwan, subscribe, like, and share. Oke sahabat religiwan, jadi kita alhamdulillah sudah hampir sampai di rumah atau di kediaman salah seorang Ustadz atau seorang Syekh yang sudah saya kasih clue-cluenya tadi. Ini dia rumahnya, Masya Allah, indah sekali. Ikuti saya terus ya. Ini saya habis ini mau turun dan akan menjemput beliau. Ikuti saya terus. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Syekhuna. Alhamdulillah. Sehat Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini dia sahabat religiwan yang saya katakan tadi. Ini lihat Syekh Muhammad Jaber. Sehat Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol di mobil. Dan sambil saya antrin Syekhuna untuk menuju ke lokasi. Udah siap Syekh? Bismillah. Oke, bismillah. Kita OTW Syekh. Fadal. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat religiwan. Kali ini saya sudah bersama Syekh Muhammad Jaber. Gimana Syekh? Sehat Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi habis ngapain ya? Keseharian apa aja nih Syekh? Kalau boleh tahu Syekh? Ya, biasa-biasa saja ya. Kayak orang biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada kajian, ada dakwah. Kadang-kadang bersama keluarga dan anak-anak. Masya Allah. Ya, kadang-kadang sendiri menambah ilmu, mengikuti kajian atau daurah melalui online, alhamdulillah. Masih terus aktif ya Syekh ya? Ya, harusnya kan dunia ini Nah. nggak boleh berhentilah, aktif terus, bekerja terus sampai ya tujuan kita berhasil insya Allah. Alhamdulillah. Syekh, ini tinggal beberapa hari lagi mau puasa nih. Salam. Tinggal beberapa hari kita mau puasa nih Syekh. Iya. Persiapannya apa ini Syekh kira-kira? Karena Masya Allah banyak orang yang
sudah nggak sabar, bahkan bergembira. Ada yang mengadakan tarhib Ramadan, begitu kan, dengan datangnya bulan yang mulia ini, insya Allah. Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil, ibrah apa yang bisa kita ambil menjelang bulan puasa ini, Syekh? Subhanallah, sebenarnya bulan Sya'ban itu bulan persiapan untuk bulan Ramadan. Tapi banyak yang lalai di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan sampai lalai bulan Sya'ban ini. Iya. Niatnya insyaAllah kalau sampai bulan Ramadan, insyaAllah berubah diri, menjadi lebih baik, membaca Quran, bersedekah, berpuasa, sampai lupa bulan Sya'ban ini. Karena itu Rasulullah SAW dari bulan Sya'ban, beliau mempersiapkan diri. Itu contoh baik. Supaya datang bulan suci Ramadan, sudah siap, sudah biasa. Membaca Quran berkali-kali khatam, bersedekah, berpuasanya biasa, ya, dan salat tarawih bersama jamaah. Itu persiapan yang paling penting. Syekh, kita ngomongin tentang keseharian Syekh Muhammad Jaber nih, Masya Allah. Ini dari Syekh Muhammad Jaber, kita ngomongin tentang keluarga Syekh Muhammad Jaber yang agak sedikit mungkin throwback ya, Syekh. Almarhum, insya Allah, wallahu yarham, Syekh Ali Jaber. Ini dari, mohon izin, berapa, 10 bersaudara ya, Syekh? 12. 12, Masya Allah. Alhamdulillah. 12 bersaudara, semuanya. Saya senang sekali kalimat Masya Allah dari antum. Karena banyak jemaah ketika tanya, berapa saudaranya? 12. Wow. Itu nggak boleh. Oh gitu ya, Syekh? Jadi kami lihat sesuatu yang baik, yang ajib ya. Ya, kita mengucapkan Masya Allah, Barakallah. Kita menyebutkan nama Allah. Bukan biasanya di Indonesia, wah, itu nggak boleh. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair. Masya Allah. Jadi, dan yang Masya Allahnya lagi, Masya Allah, Barakallah, ini 12 bersaudara semuanya, kaderisasinya Masya Allah, hafiz semuanya, kemudian semuanya pendakwah. Ini ayah atau ibunda seperti apa, Syekh? Mendidik anak-anaknya, Syekh? Jujur saja, saya sering berkata, sering menyampaikan kepada orang tua saya, saya dan kakak saya, Syekh Ali, Allah yarham, adik-adik saya semua, alhamdulillah baik, saleh, hafiz Quran. Wallahi bukan karena perjuangan kami, bukan karena kami yang mau kemampuan kami, tetapi karena kesalehan orang tua. Jujur saja, orang tua saya orangnya sederhana, orangnya biasa, tapi kesalehannya sangat luar biasa. Ayah saya jujur bukan alim, dan saya sering berkata bukan hafiz. Coba lihat, bukan hafiz. Bukan hafiz. Tapi beliau, Masya Allah, saya jamin beliau membaca Al-Quran lebih daripada saya. Ya Allah. Rutin, istiqamah, mengamalkan amal saleh. Itu yang insya Allah melahirkan ya anak-anak saleh-salehah. Karena itu pesan dari saya untuk diri saya sendiri dan seluruh jamaah yang sering bertanya, gimana cara anak-anak menjadi anak baik, anak saleh dan salehah. Ini terutama pesan buat saya sendiri. Semua termasuk saya. Ini sering saya berpikir untuk anak-anak. Poin yang pertama dan paling utama, usahakan masing-masing sendiri orang tua menjadi saleh dan salihah. Ya, itu langsung itu contoh baik di rumah, di mana bukan hanya ceramah, bukan hanya nasihat, tetapi sehari-hari melihat orang tuanya menjaga salat, membaca Quran, beramal saleh, akhlaknya baik, langsung berpengaruh kepada anaknya. Bahkan kita juga melihat banyak di antara kita yang dulunya orang tua. Ini saya agak bergetar nih, Syekh, kalau ngomongin orang tua. Ya, jadi kita juga sering melihat banyak orang tua yang dulunya preman. Dia dulu nakal begitu, Syekh. Tapi begitu lahirlah seorang anak kedua, anak pertama, anak kedua, itu Masya Allah, Allah memberikan hidayah dan kemudian dia menjadi yang baik, ya, Syekh. Iya. Bisa jadi anak itu menjadi sebab hidayah orang tua. Iya. Hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, tapi ada sebab. Salah satu sebab orang tua menjadi saleh. Tapi bisa jadi orang tua saleh, salihah, orangnya baik, tapi anaknya
nakal. Ya. Bisa jadi. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Al-Quran ini, As-Sunnah sudah cukup bagi kita. Menjelaskan semua yang kita hadapi dalam kehidupan. Contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi, apalagi bukan orang alim, bukan orang saleh, Nabiullah. Nuh alaihi salam, anaknya nakal, kafir. Begitulah terus. Begitu. Terbalik, bisa ayahnya. Seperti ayah Ibrahim alaihi salam, Azar, kafir. Tapi anaknya melahirkan anak yang bertauhid, anak yang Nabiullah. Itu hikmah kepada Allah. Artinya apa? Innaka la tahdi man ahbabt. Kita yakin bahwa hidayah itu bukan milik kita. Syekh, kita agak sedikit larut ini, Masya Allah. Kita ngomongin tentang berita informasi bahwa Masya Allah, di usia 15 tahun, Syekh Jabir ini sahabat religiwan, di usia 15 tahun, beliau telah diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk menjadi imam di Masjid Madinah ya Syekh ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kan, untuk menjadi imam di masjid di Indonesia aja itu syaratnya Masya Allah, apalagi di Madinah. Ini bagaimana ceritanya Syekh? Itu subhanallah salah satu anugerah Allah kepada keluarga kami dan ayah kami. Segini ceritanya, banyak yang tanya gimana semuanya bisa jadi imam ini. Habis salat Isya, setelah jamaah keluar dari masjid, Abuya tahan kita di masjid, nunggu. Setelah jamaah keluar, tutup ke pintu masjid, kita salat malam berjamaah di masjid. Siapa yang imam? Salah satu. Misal hari ini Syekh Ali Allah yarham. Besok Syekh Adli. Lusa Syekh Muhammad. Sampai Abu suka nyalin mic di masjid yang di dalam, bukan yang di luar. Supaya kita pelatihan menjadi imam. Kan makmum cuman ayah dan saudara saja. Ya begitu setiap malam sampai kita berani. Coba lihat makmum bukan orang-orang yang biasa. Sampai dekat masjid kami ada gedung asrama mahasiswa Universitas Islam Madinah, Jamaah Islamiyah. Bukan mahasiswa yang baru, mahasiswa yang sudah mau S3. Artinya semuanya hampir alim lah. Berarti kalau mau masuk jadi imam itu tapi karena pelatihan terus setiap malam di masjid, alhamdulillah jadi berani. Baik, Syekh Muhammad Jabir, kita yang tahu sendiri, sahabat religiwan juga kita pasti sudah banyak yang tahu. Syekh Muhammad Jabir adalah salah satu pengisi atau penceramah di program Damai Indonesia Aku, mengangkat tema tentang hubbud dunia wa karahatul maut, atau cinta dunia sehingga melenakan atau melupakan akhirat ya Syekh ya. Ini satu tema yang sangat menarik sekali, yang itu pasti menegur kita semuanya, para jamaah dan juga para pemirsa Damai Indonesia Aku. Apa Syekh yang saat itu disampaikan dalam tema besar itu Syekh? Hubbud dunia wa hubbul akhirah. Cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak bisa, tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang. Dua-duanya. Artinya harus milih. Milih hubbud dunia atau hubbul akhirah. Milih cinta dunia atau cinta akhirat. Bukan artinya cinta akhirat artinya meninggalkan dunia. Bukan artinya mencintai akhirat, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan akhirat. Artinya meninggalkan dunia, meninggalkan kerja, meninggalkan usaha, menjadi orang miskin. Bukan. Jangan menilai orang itu mencintai dunia atau mencintai akhirat, karena kita tidak tahu. Karena cinta itu dalam hati. Betul nggak? Cinta itu dalam hati. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana. Artinya bukan melihat seorang yang punya mobil mewah, rumahnya mewah, orang kaya,
langsung kita berpikir inilah orang yang mencintai dunia. Kita melihat orang miskin, bajunya, pakaiannya, kehidupannya sederhana. Oh, ini orang betul-betul mencintai akhirat. Bukan begitu. Itu dalam hati. Bisa memiliki dunia, tetapi tidak begitu mencintai dunia. Artinya tidak melalaikan akhirat. Artinya tidak melupakan ibadah. Tidak melupakan salat. Tidak melupakan amal salih. Selalu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan akhirat. Itulah orang yang mencintai akhirat. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai hubbud dunia wa hubbul akhirat, cinta dunia dan cinta akhirat. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, artinya di akhirat nanti, dia senang berkenan bertemu dengan Allah nanti di akhirat di surga, maka Allah pula mencintai bertemu hamba tersebut. Tapi ada Syekh, melihat banyak fenomena seperti ini Syekh, ada orang yang justru sepertinya kita melihatnya itu diberikan berlimpah-limpah sama Allah Subhanahu wa taala, harta yang luar biasa, mobil, rumah, segala macam. Tapi kita melihat langsung begitu ya, melihat langsung bagaimana beliau itu ibadahnya, akhiratnya itu ya jarang-jarang begitu. Ini pertanda apa nih Syekh? Orang yang justru bahkan membenci Allah begitu ya, tapi justru jauh dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari tapi ibadah, justru harta dan segala macam diberikan semuanya sama Allah. Ini bagaimana nih Syekh melihatnya Syekh? Apalagi sebaliknya, banyak yang rajin salat, rajin ibadah, zikir, hadir majlis Quran, tapi tanpa susah lagi, sulit lagi. Itu akhirnya membuat orang banyak yang putus asa, justru malah suuzon sama Allah. Ini bagaimana ini Syekh? Ini sebenarnya perlu penjelasan yang panjang lebar ini. Masya Allah. Ini sambil nunggu macet nih, boleh nih Syekh? Ini bukan religi sampai acara, ini perlu safari religi. Ini betul hal yang sangat penting sekali yang kita harus pahami betul ini. Kalau mengenai orang yang jauh dari Allah, jauh dari ibadah, tapi masih diberikan harta, nikmat, jihad, dunia, itu namanya istidraj. Istidraj. Masya Allah. Wallahi itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya. Jadi Allah memberikan nikmat yang itu sebetulnya ada hukuman. Ada hukuman yang berat. Tunggu saja. Tunggu saja. Karena ini ada satu hal penting sekali. Kecintaan Allah kepada seorang hamba bukan tergantung dunia. Artinya jangan menilai cinta Allah kepada kita. Kalau Allah mencintai, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang luas. Bukan itu. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu ketika Allah berikan taufik untuk beribadah, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu menurut saya yang perlu kita bahas, khususnya di Damai Indonesiaku kalau bisa. Ada satu tayangan, satu episode mengenai itu. Bukan kita membahas mengenai istidraj. Itu kita serahkan kepada Allah, bukan tugas kita melihat bahwa orang itu istidraj apa-apa gitu ya. Istidraj atau tidak. Iya. Tapi yang perlu kita bahas, banyak yang beribadah, rajin, salat, tapi masih sulit ya kehidupannya. Itu dia. Masih susah. Itu banyak sekali ya. Iya. Ujian, cobaan. Padahal beliau selalu berdoa, selalu bertaqarrub kepada Allah, tapi masih susah lagi. Itu yang justru yang ujian yang lebih-lebih tuh ya. Itu menurut saya banyak jamaah yang seperti itu. Banyak jamaah.
dunia ini ujian. Hati-hati. Allah menciptakan alam semesta ini, maut wal haya, mati dan hidup. Itu ujian. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai dunia ini menjadi tujuan, tetapi dunia ini ujian. Syekh, ini kan mau mendekati bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan nih banyak nih orang, termasuk saya juga nih, Syekh. Biar seger nih. Nah, kumur-kumur saya sikat gigi pakai pasta gigi, kemudian mouthwash kumur biar seger. Ini gimana hukumnya ya, Syekh ya? Boleh nggak tuh, Syekh? Kalau hukum sikat gigi maupun kumur di siang hari sedang berpuasa boleh saja. Oke. Tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Oke. Tapi asal produk itu, pasta gigi maupun mouthwash itu tanpa alkohol. Ya, produk yang halal, pasta gigi yang tidak deterjen dan mouthwash yang tidak mengandung alkohol. Oh, itu yang terpenting. Dan juga tidak berlebihan. Artinya jangan sering di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Kayaknya nikmat itu. Saya enak gitu. Jadi menikmati dia, ya? Menikmati itu. Kumur-kumur terus bawa di kantong nih. Iya, cukup misal di pagi hari, kalau misal mau ke kantor, mau merasa nggak enak, bau mulut, sedang berpuasa, Sebenarnya ada satu hal penting. Kalau bau mulut itu sedang orang berpuasa, itu pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khalufu fami shaim. Bau mulut itu di sisi Allah lebih indah dari wangi minyak misik. Misk itu wangi yang indah. Itu bau mulut itu lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bau mulut karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Tapi kalau butuh misal berkumur atau sikat gigi boleh saja, tidak ada masalah asal tidak berlebihan dan milih produk yang halal tanpa alkohol. Betul. Oke, sahabat religiwan, alhamdulillah sekarang kita sudah kembali lagi bersama Syekh Muhammad Jaber yang tadi sudah memberikan kajian di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Syekh tadi, Syekh? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Saya senang sekali. Ya, ini programnya yang sangat luar biasa. Ini sering sebenarnya dalam perjalanan menuju ke acara ngobrol di mobil, tanya-tanya, tapi nggak pernah direkam, nggak pernah seperti ini. Luar biasa. Karena kita rekam sahabat religiwan keren nih. Semoga bermanfaat itu. Amin, amin. Tadi membahas tentang apa tuh Syekh kalau boleh tahu? Tentang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat ya Syekh ya? Itu hal yang sangat penting sekali. Setiap hari kita periksa, cek hati kita, mencintai dunia atau mencintai akhirat. Kita peduli dunia saja melupakan akhirat, atau kita mengharapkan akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau mengharapkan ridha Allah dan akhirat, tidak harus meninggalkan dunia. Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mengumpulkan uang, mencari rezeki, mencari harta. Tapi jangan lupa, ini dunia sementara. Selalu sampaikan kepada hati diri sendiri bahwa kenikmatan yang nunggu kita di akhirat lebih indah daripada kenikmatan yang di dunia ini, yaitu surga Allah. Surga Allah, Masya Allah. Kenikmatan apapun kenikmatan yang kita nikmati di dunia, itu di akhirat lebih jauh, lebih baik lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sampaikan kepada diri, kepada keluarga, kepada anak mengenai surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu menyampaikan mengenai surga Allah Subhanahu wa taala, jadi kita merasa dunia ini kecil ya. Dunia ini tidak ada
nilainya, tidak ada tidak ada arti lah dunia ini dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Supaya selalu kita rindu kepada Allah, rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, tadi kan Syekh Muhammad Jaber juga menyinggung tentang kita jangan dulu bersuudzon dengan orang yang dia terus mengejar akhirat, bahwa dia melupakan mengejar dunia tapi dia melupakan akhirat. Jangan kita mudah bersuudzon seperti itu. Tapi kenyataannya Syekh, yang selama ini kita lihat di media massa, apalagi sekarang yang lagi viral dan banyak kita lihat bahwa ada seorang anak pejabat yang memamerkan harta bendanya, kemudian itu justru membuat iri orang, bahkan dia sengaja menumpuk-numpuk hartanya tanpa mau membayar pajak, yang itu merugikan banyak warga. Ini kita mau gimana, mau tidak suudzon saya. Ini gimana menurut saya? Ya, menurut saya itu bukan tugas kita menilai orang. Ya, bukan tugas kita menilai orang siapapun itu, kenapa dia begini. Usahakan saudara. Jagalah lidah kita, jagalah lidah, jagalah lisan. Jangan menilai orang. Walaupun kelihatannya orang itu benar, orangnya nakal, orangnya mencintai dunia, orang. Tapi ini bukan tugas saya. Bukan tugas saya untuk menilai orang. Nggak usah kita campur ya tugas. Aturan pemerintah itu urusan pemerintah. Urusan pemerintah. Iya, pemerintah. Jangan campur tangan. Jadi tetap kita kembalikan ke hati kita masing-masing, tetap bersih hati. Ini ada satu hal yang penting sekali. Jangan menilai orang dari luar, dari pakaian. Apakah orang itu mencintai dunia atau mencintai akhirat? Baik dari pakaian. Kalau pakaiannya dia memamerkan diri, punya harta, punya mobil, punya rumah mewah. Jangan kita menilai orang itu mencintai dunia. Bisa saja orang itu mencintai akhirat. Karena dia selalu melakukan nikmat yang diberikan oleh Allah, harta, jabatan, bisa dia tanpa beritahu kepada masyarakat, dia melakukan dalam hal yang diridhai oleh Allah SWT. Dan sebaliknya, bisa jadi orang yang pakaiannya sederhana, kelihatannya miskin, rajin di masjid, bisa jadi orang itu mencintai dunia. Dia nggak miliki dunia, tapi dalam hati dia ingin dunia. Dia berusaha mencari dunia, tapi nggak dapat. Dia mencintai dunia walaupun tidak dapat dunia. Berarti cinta itu dalam hati. Tidak bisa kita melihat. Karena itu serahkan kepada Allah SWT. Yang penting kita jangan sampai kita kejar dunia, cinta dunia, tanpa sadar kita merasa mencintai akhirat, tapi kita ternyata mencintai dunia. Nah, Syekh, ini saya teringat tadi saya menyinggung tentang pakaian. Nih, sahabat religiwan, ada yang menarik nih. Ngomong pakaian nih saya. Ini sahabat religiwan perlu diketahui bahwa ternyata ada Syekh Jaber ini taping untuk acara Kultum yang nanti insya Allah akan diputar di TV One menjelang buka puasa. Ini ada yang beda nih, sahabat religiwan. Ternyata Syekh Jaber yang kesehariannya pakai jubah, ternyata beliau memakai sarung. Yang biasa pakai sarung, pakai sarung. Nah ini unik nih ya, dari take berapa episode tuh Syekh? 30 ya? Iya, 30. Nah ini gimana sih, membiasakan dari yang jubah, kemudian memakai sarung, gimana Syekh? Gimana tuh? Iya, itu Masya Allah luar biasa. Itu sering saya pakai itu, walaupun kebiasaan saya pakai sorban, saya pakai jubah. Tapi supaya tampilnya beda ini, supaya menarik lah ini. Syekh memakai pakaian sarung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa, Masya Allah Syekh sudah hampir sampai di rumah Syekh Muhammad Jaber. Setelah kita tadi ngobrol-ngobrol yang Masya Allah, mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu dan juga peningkatan iman ya Syekh ya. Amin, Masya Allah. Syekh Muhammad Jaber, terima kasih atas waktunya. Udah mau saya bawa keliling-keliling. Syekh Muhammad Jaber, jazakumullah khairan, sehat selalu. Pemirsa Religiwan, teman-teman Religiwan, jangan lupa tonton terus Religiwan. Oh ya, untuk teman-teman sahabat Religiwan yang ingin bertanya seputar kajian di Damai Indonesiaku, seputar apa yang kita bahas tentang keislaman di Religiwan, boleh
tulis di kolom komentar ya. Untuk Anda yang mau tanya silakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, oleh ustadz kita, oleh Syekhuna insya Allah nanti dengan guru-guru atau ustadz yang lain nanti bisa dijawab. Baik, itu aja insya Allah. Teman-teman dari sahabat religiwan jangan lupa subscribe, like, and share. Saya mau ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.